Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Emanuela dengan NIM 43040200148 dengan rekan saya yang bernama Novi Haryanti dengan NIM 43040200147. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tafsir ayat Al-Qur'an tentang proses belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila Madyana akhahum Syu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatum min rabbikum fa'uful kaila wal mizana wala tabakhasun nasa ya ahum wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha dalikum khairul lakum in kuntum mu'minin, yang artinya, dan kepada kaum Madian kami utus Syu'aib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman. Selanjutnya, asbabun nuzul ayat Al-Qur'an, Quran Surat Al-A'raf ayat 85. Ayat ini menerangkan bahwa Allah mengutus Nabi Syu'aib kepada kaum Madian. Setelah itu Syu'aib menjalankan tugasnya menyampaikan amanat-amanat Tuhannya kepada kaumnya supaya mereka meninggalkan kemusyrikan dan hendaklah mereka menyembah Allah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan melainkan Dia. Selanjutnya, pendapat beberapa mufasir tentang Quran Surat Al-A'raf ayat 85. Yang pertama, Al-Muyasar. Jangan mengurangi hak mereka dengan cara menjelek-jelekan dan merendahkan barang dagangan mereka atau menipu mereka. Dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi dengan melakukan kekafsiran dan kemaksiatan setelah bumi ini diperbaiki oleh para nabi yang diutus sebelumnya. Karena hal itu berarti meninggalkan perbuatan maksiat dalam rangka menjauhi larangan Allah dan mendekati diri kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya. Yang kedua ada tafsir Mukhtasar, sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan sebenar-benarnya, dan janganlah mengurangi hak-hak orang lain, dan janganlah berbuat kerusakan di bumi dengan melakukan kemaksiatan setelah Allah memperbaikinya dengan dakwah para rasul. Perintah agung yang didakwakan kepada kalian ini lebih baik bagi kalian di dunia dan di akhirat jika kalian mengimani keesaan Allah dan kebenaran risalahnya. Selanjutnya ada Zubdadut Tafsir min Fathil Qadir atau Syaikh Muhammad Sulaiman Al-Ashikor Mudaras Tafsir Universitas Islam Madinah. Dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, yakni janganlah kalian mengurangi hak-hak mereka. Dan adapun ayat ini mengatakan untuk penyamarataan sebagai peringatan bahwasanya mereka dahulu mengurangi timbangan sesuatu yang dihormati dan diremehkan dan sesuatu yang sedikit pun maupun yang banyak. Selanjutnya ada tafsir Liyada Baru Ayatih. Sempurnakanlah timbangan saat kalian berniaga, dan jangan sampai penjual dan pembeli mengurangi hak-hak orang lain dengan menjelek-jelekan atau melebih-lebihkan suatu barang atau mengelabui pembelinya. Semua itu adalah tindakan memakan harta manusia dengan cara batil. Dan janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi dengan berbuat kufur atau bermaksiat setelah para penghuninya telah diperbaiki melalui para nabi dan rasul. Kemudian ada tafsir Al-Wajiz atau Syekh Profesor Dr. Wahbah. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi sesudah Allah memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu memang benar-benar orang beriman. Karena meninggalkan kemaksiatan demi menjalankan perintah Allah dan mendekatkan diri kepadanya adalah lebih baik dan lebih berguna bagi seorang hamba daripada melakukannya yang mana ia menyebabkan murka dari Allah dan azab neraka. Kemudian ada tafsir As-Sa'di, dengan melakukan banyak kekufuran dan kemaksiatan dengan diutusnya para rasul, karena meninggalkan kekufuran dan kemaksiatan mengikuti perintah Allah dan mendekatkan diri kepadanya lebih baik dan lebih bermanfaat bagi hamba karena akan membahagiakannya dan memasukkannya ke surga daripada mengerjakan perbuatan yang mendatangkan kemurkaan Allah dan membawa kepada kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, munasabah atau korelasi ayat lain yang berhubungan atau bermakna sama dengan Al-Quran tentang proses belajar. Quran Surat Al-A'raf ayat 85. Korelasi ayat lain yang berhubungan atau bermakna sama yaitu Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Selanjutnya kandungan ayat Al-Quran, Quran Surat Al-A'raf ayat 85.
adalah surat ke-7 dalam Al-Quran. Dinamakan Al-A'raf karena perkataan Al-A'raf terdapat dalam ayat 46 yang mengemukakan tentang keadaan orang-orang yang berada di atas Al-A'raf, yaitu tempat yang tertinggi di batas surga dan neraka. Kandungan pada ayat ini yaitu tentang tauhid uluhiyah. Uluhiyah Allah adalah mengesahkan segala bentuk peribadatan bagi Allah, seperti berdoa, meminta, tawakal, takut, berharap, cinta, dan lainnya dari jenis-jenis ibadah yang telah diajarkan Allah dan Rasulullah.